Dan apabila sakit, jangan sekali-kali datang kepada dukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara 'ala ma unzila 'ala Muhammad." Artinya, siapa yang datang kepada tukang ramal atau dukun dan dia mempercayai apa yang mereka katakan, maka berarti dia sudah kafir dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian di antara asmaul husna yang sangat dekat dengan kita, yang sangat akrab dengan kita, namun di luar daripada 99 yang telah kita kaji, nama Allah Asy-Syafi. Jadi Asy-Syafi termasuk asmaul husna, tetapi di luar daripada 99 yang telah kita kaji bersama. Asy-Syafi artinya huwallazi yashfis sudura minal wasawis wasyukuk wa minal hasadi wal ghulul wa ghairiha min amradil qulub wa yashfi ma tashtaqihil abdan minal amradi wal afat wa huwa allazi yashfi wa yu'afi wa yubri'u 'alal haqiqah. Asy-Syafi artinya yang menyembuhkan hati dari segala waswis dan keragu-raguan, dan daripada dengki dan khianat dan selainnya dari penyakit-penyakit hati, dan dia juga menyembuhkan penyakit-penyakit badan, dan dialah yang menyembuhkan, yang memberikan afiat yang sebenarnya. Sering kita sebut, sering kita baca, ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi. Secara ringkas, Asy-Syafi diartikan dengan arti yang maha penyembuh. Asy-Syafi dia menyembuhkan penyakit-penyakit hati atau penyakit-penyakit jasmani. Penyakit-penyakit hati itu seperti waswis. Misal selalu ragu-ragu dalam berwudu dan takbiratul ihram sembahyang. Mungkin kita pernah melihat orang
atau kita pernah mengalami yang namanya waswis, ragu-ragu dalam berwudu. Ada orang yang berwudu membasuh muha, berpuluh-puluh kali membasuh muha, tumat diulangnya, kaina diulangnya pulang, rasa kadepas membasuh muha. Nah, jadi waswis termasuk di antara penyakit hati. Nah, orang yang waswis, orang yang ragu-ragu dalam berwudu, inya kada mengerti bahwa yang dituntut dalam membasuh muka itu cukup zon, bukan yakin. Cukup zon, cukup sangka kuat bahwa air meliputi wajah kita. Nah, karena orang yang waswis ini kada mengerti, dikiranya membasuh muka itu mesti yakin banyu meliputi seluruh wajah, lalu inya berwudu waswis. Nah, jadi waswis dalam berwudu, waswis ketika takbiratul ihram sembahyang, itu termasuk dari penyakit-penyakit hati. Dan yang bisa menyembuhkan penyakit hati ini hanya Allah yang bernama Asy-Syafi. Dan penyakit hati seperti hasad, melihat orang mendapat nikmat sakit hati, rasa gelisah, merasa kalah. Misalnya ini orang bertuku, melihat tuku sebelah banyak rami, lalu merasa kalah seorang. Nah, ini hasad. Nah, hasad termasuk penyakit hati. Penyakit hati yang seperti ini hanya bisa disembuhkan oleh Allah yang bernama Asy-Syafi. Dan dia juga menyembuhkan penyakit-penyakit badan. Semalam kita sakit gigi, hari ini ampih. Nah, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Beberapa hari yang lalu sakit pinggang kita, sakit kepala, hari ini sembuh. Nah, yang menyembuhkan penyakit badan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Asy-Syafi. Dan dialah yang menyembuhkan, yang memberikan afiat yang sebenarnya. Adapun obat, adapun dokter, itu hanya sebab, hanya perantara kita untuk mencari kesembuhan. Adapun yang menyembuhkan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin yang dimuliakan Allah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka insanun masahahu biyaminih thumma qala azhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Rawahu Muslim. Artinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sakit seseorang dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyapu dia dengan tangan kanan Nabi dan Nabi membaca. Ujar Nabi sambil menyapu tubuh orang yang sakit tadi, Nabi membaca azhibil ba'sa rabban nas, hilangkan penyakit ini wahai Tuhan manusia, washfi, dan sembuhkan, antas syafi, engkau yang maha penyembuh, la shifaa illa shifauk, tidak ada kesembuhan yang datang selain kesembuhan dari engkau, shifaan la yughadiru saqama, akan sebagai sembuh yang tidak meninggalkan sakit. Jadi apabila ada orang sakit dibawa kepada Rasulullah, nah orang tadi tubuhnya disapu oleh Nabi dan Nabi sambil membaca doa tadi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Tuhan dengan Asy-Syafi. Dan dengan ini jelas bahwa Asy-Syafi adalah termasuk bagian daripada Asmaul Husna, namun di luar daripada 99
yang ada. Para muhibbin yang dimuliakan Allah, al-mu'min bismillahi syafi ayyal taji'a ilallah wa yata'allaqa bihi li'annahu huwa syafi' alal haqiqah wa zalika biddu'a ilallahi ta'ala. Orang yang beriman dengan nama Allah Asy-Syafi, bahwa dia bersandar dan bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia bersandar, dia berharap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat sakit, kita hanya bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Dia yang mampu memberikan kesembuhan. Dan cara kita bersandar, bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sakit, nah kita bersandar, bergantung, maksudnya berharap kepada Allah agar diberi kesembuhan. Jadi kita berharap kesembuhan kepada Allah karena hanya Allah yang mampu memberikan kesembuhan. Nah, caranya dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ya Syafi Ishbini, ya Syafi Ishbini, ya Syafi Ishbini. Artinya wahai yang maha menyembuh, wahai yang maha penyembuh, sembuhkan aku. Jadi ketika sakit kita sering-sering rancak-rancak membaca ya Syafi Ishbini. Minum obat baca ya Syafi Ishbini, wahai yang maha penyembuh, sembuhkan aku. Dalam keadaan sakit perbanyaklah membaca ya Syafi Ishbini. Kenapa disuruh? Nah, itu sebagai tanda kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berbanyak membaca ya Syafi Ishbini sebagai tanda kita beriman dengan nama Allah Asy-Syafi. Orang yang beriman dengan nama Allah Asy-Syafi, nah ketika sakit dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita seperti ini ketika sakit memperbanyak membaca ya Syafi Ishbini, kita akan mendapat pahala dan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ayyatadawa, bahwa dia berubat. Jadi ketika sakit kita bersandar, kita berharap kesembuhan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Nah, yang kedua kita berubat. Jadi wa ayyatadawa, bahwa dia berubat, limtisali amrir rasul, karena menjunjung perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia berubat bidawain ma'zunin bisyar'i, dengan ubat yang sesuai dengan syariat, dengan ubat yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadawaw ibadallah fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a ma'ahu shifa illal haram. Artinya berubatlah wahai hamba Allah. Jadi kita sakit kita disuruh berubat, menjunjung perintah Rasulullah. Berubatlah wahai hamba Allah, bahwa Allah tidak menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan obat. Jadi setiap kali Allah menurunkan penyakit, Allah turunkan juga obatnya. Jadi satu paket. Allah bila menurunkan penyakit, nah Allah turunkan juga obatnya. Illal haram, kecuali tua janabi. Nah kalaunya tuha tuh kada ada obatnya. Kalau sudah tuha, ubatnya diminum awit muda pulang kada ada. Nah kalau tuha janabi kada ada ubatnya. Nah jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika sakit
berobat dengan obat yang sesuai syariat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati bima harrama 'alaiha." Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku pada sesuatu yang Dia haramkan, pada sesuatu yang Dia haramkan atasnya. Jadi Allah tidak menjadikan kesembuhan pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dalam kitab Al-Kabair disebutkan suatu kisah seorang wali Allah yang bernama Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu wa rahimah. Nah, Fudail bin Iyad ada mendengar kabar salah seorang murid beliau sakit. Kemudian beliau menjenguk murid yang sakit itu. Sampai di rumah murid, beliau melihat murid itu sakit parah. Lalu beliau talkinkan zikir La ilaha illallah. Ketika sampai di rumah murid tadi, beliau lihat murid tadi sakit parah dalam keadaan sakaratul maut. Lalu oleh Fudail bin Iyad, muridnya tadi beliau talkinkan. Tetapi murid itu tidak mau mengikuti talkin zikir beliau. Yang murid tadi kada mau mengumpati. Bahkan berkata, ujar si murid, La aquluha wa ana bari'um minha. Aku tidak mau mengucap La ilaha illallah dan aku berlepas daripada La ilaha illallah, kata si murid tadi. Kemudian murid itu meninggal dunia. Pada malam harinya, bacaannya, pada malam harinya Imam Fudail bin Iyad bermimpi. Mimpi seorang wali itu ilham. Kalau mimpi Nabi itu wahyu. Nah, pada malam harinya Imam Fudail bin Iyad bermimpi bahwa muridnya disiksa. Imam Fudail bertanya, Bima nuzi'atil ma'rifah minka. Apa sebabnya dicabut ma'rifah dari diri engkau? Si murid tadi menjawab, aku berobat dengan seorang tabib, dan tabib itu menyuruh setiap tahun minum khamar 1 gelas. Jadi disuruh tabib ulun setiap tahun minum khamar 1 gelas, nah agar sehat. Nah, jadi selama ini si murid tadi dalam 1 tahun itu minum khamar 1 gelas dengan tujuan berobat. Nah, pada akhirnya karena si murid tadi berobat dengan obat yang tidak sesuai dengan syariat, nah akhirnya ma'rifat dari murid tadi dicabut dan murid tadi berlepas daripada La ilaha illallah di akhir hayatnya. Nah, jadi hati-hati dengan khamar. Jadi kalau kita minum obat, lihati apakah ini ada campurannya khamar atau kada. Hati-hati, karena khamar ini selain merusak akal, bisa menghilangkan iman seseorang. Dan apabila sakit, jangan sekali-kali datang kepada dukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara ala ma unzila ala Muhammad. Artinya, siapa yang datang kepada tukang ramal atau dukun dan dia mempercayai apa yang mereka katakan, maka berarti dia sudah kafir dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Garing kada mau ampih-ampih, misalnya datang ke tukang tangguh, ya dukun, ikam ini sakit, ada nang hiri lawan ikam, ada nang mengguna-guna ikam, makanya ikam berobat ke sana kamari, ya dukun kada mau ampih. Nah, kalau kita datang ke dukun, kita percaya dengan perkataan dukun tadi, maka ya Nabi, kita dianggap orang yang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati.
Hadirin wal hadirat, para muhibbin yang dimuliakan Allah. Jadi apabila kita sakit, kita berharap kesembuhan kepada Allah. Nah, kita berdoa meminta kesembuhan kepada Allah, dan kita berubat dengan tujuan menjunjung perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berubat dengan ubat yang sesuai dengan syariat. Nah, kemudian orang yang berubat itu terbagi kepada 4 macam. Yang pertama, kismun ya'taqidu anna syafiyah huwa dawa fahuwa musyrikun wa kafir. Yang pertama, orang yang berubat kemudian dia sembuh, tetapi dia mengiktikadkan, meyakini dalam hatinya bahwa yang menyembuhkan itu adalah ubat. Ujarnya, yang menyembuhkan sakitku ini ubat. Nah, dia menjadi musyrik dan kafir karena meyakini ada selain Allah yang memberi bekas. Kemudian yang kedua, wa qismun ya'taqidu anna syafiyya huwallah wad dawa wa hadza musyrikun wa kafirun. Yang kedua, dia berubat dan meyakini, dia beriktikad bahwa yang menyembuhkan itu Allah dan ubat. Yang menyembuhkan sakitku ini Allah. Cuman Allah ini amunnya kada ubat kada kawajua. Jadi mesti Allah dan ubat. Nah, kedua, dia beriktikad bahwa yang menyembuhkan itu Allah dan ubat. Ini orang juga musyrik dan kafir. Kemudian yang ketiga, wa qismun ya'taqidu anna syafiyya huwa quwwatun allati ja'alaha Allahu bid-dawa fahaza fasikun. Yang ketiga, orang yang berubat, dia mengiktikadkan dalam hatinya bahwa yang menyembuhkan bukan ubat. Yang menyembuhkan bukan ubat, ujarnya, tetapi kekuatan yang diberikan Allah pada ubat itu. Nah, ini orang fasik. Ini orang fasik, tapi kada sampai ke kafir. Jadi orang yang berubat, dia meyakini dalam hatinya bahwa yang menyembuhkan itu adalah kekuatan yang Allah jadikan pada ubat. Sehingga dengan kekuatan yang Allah andak pada ubat tadi, nah ubat ini bisa menyembuhkan. Nah, ini orang fasik, dan orang ini jahil. Kenapa jahil? Karena dia menganggap bahwa sebab itu bisa memberi bekas. Yang keempat, an-nasyafiyya huwallahu wahdah wad-dawa'u sababun la yu'assir wa hadza mu'minun muwahhid. Yang benar adalah dia berubat dan yang menyembuhkan itu adalah Allah semata, dan ubat hanya sebab yang tidak memberi bekas apa-apa. Ini adalah seorang mukmin yang bertauhid. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ubat itu tidak memberi bekas apa-apa karena ubat itu hanya sebab, tetapi syariat menyuruh untuk berubat supaya dapat pahala karena menjunjung perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jar ubat kada memberi bekas. Kenapa jar ikam sakit berubat? Nah, kita sakit berubat itu karena menjunjung perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah kesembuhan, tetap kita mengharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, wa ayya'lama anna lillahi hikaman fi inzalidda, bahwa dia meyakini Allah mempunyai hikmah-hikmah pada menurunkan penyakit. Ini buah orang yang beriman dengan nama Allah Asy-Syafi. Dia meyakini Allah mempunyai hikmah-hikmah pada menurunkan penyakit. Setiap kali Allah menurunkan penyakit, pasti ada hikmah di dalamnya. Minha, diantaranya, zikru ni'matis sihati wal afiyah,
Di antaranya adalah mengingat nikmat sihat dan afiat. Karena kebanyakan kita kurang menghargai nikmat sihat. Kebanyakan kita kurang menghargai nikmat sihat. Nah, sihat itu adalah nikmat yang mesti disyukuri, karena nikmat sihat itu Allah berikan secara cuma-cuma. Ketika sakit baru sadar betapa besarnya nikmat sihat itu. Nah, jadi di antara hikmah Allah menurunkan penyakit itu, nah supaya kita ingat betapa mahalnya, betapa besarnya nikmat sihat dan afiat yang Allah berikan lawan kita. Terkadang waktu sihat kita kada ingat, pas sakit hanya ingat duit puluhan juta, ratusan juta habis duit untuk mencari kesembuhan, hanya sadar bahwa sihat itu mahal. Jakanya kada sakit kada tahu kita, kada sadar. Di antaranya lagi Allah menurunkan penyakit itu untuk meninggikan derajat manusia. Derajat di sisi Allah itu ada yang didapat dengan zikir, ada yang dicapai derajat itu dengan sedekah, dan ada juga derajat di sisi Allah yang hanya bisa dicapai dengan sabar. Lalu Allah turunkan penyakit kepada hamba yang dicintai, dan mereka sabar dengan penyakit itu dan mendapat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada derajat di sisi Allah yang kada bisa didapat seapapun zikir kita, ibadah kita. Derajat itu hanya bisa didapat melalui sabar. Nah, Allah ingin hamba tadi mendapatkan derajat tadi, lalu Allah turunkan penyakit kepada hamba tadi, kemudian dia sabar. Nah, akhirnya hamba tadi mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Minha, di antara hikmahnya, wa tathhirul qulubid danisah, wa tathhirul qulubid danisah bizzunub, membersihkan hati yang kotor dengan sebab banyaknya dosa. Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang sakit itu dia sudah mendapat pahala. Jadi ujar Imam Al-Ghazali, orang yang dapat penyakit itu sudah dapat pahala. Urusannya sabar kada sabar itu lain pulang. Kalau inya sabar dapat 2 pahala. Jadi Imam Al-Ghazali beliau berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama. Kalau ulama yang lain, seseorang yang diuji Allah dengan penyakit itu belum tentu dapat pahala. Nah, kalau dia sabar terhadap sakitnya maka mendapatkan pahala. Nah, kalau Imam Ghazali beliau beda pendapat dengan kebanyakan para ulama. Ujar Sidin, bila orang itu sudah dapat penyakit dari Allah, itu sudah berpahala. Nah, kalau dia sabar akan mendapat 2 pahala. Dan kalau dia sabar maka akan mendapat 2 pahala. Kalau tidak sabar maka akan mendapat dosa. Tapi kalau masalah inya dapat penyakit itu berpahala sudah. Kalau inya sabar dapat pahala sabar lagi 2. Nah, kalau inya kada sabar keluh kesah maka inya berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min maradin aw waja'in yusibul mu'min illa kana kaffaratan li dzambih. Tidak ada penyakit atau sakit yang mengenai orang beriman kecuali itu adalah kafarat bagi dosanya. Orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, nah mereka takut kalau tidak ada sakit, lawas kada garing. Nah, karena ada hadis mengatakan yang artinya tidak ada baiknya pada tubuh yang tidak pernah sakit. Penyakit yang ada pada diri kita itu mesti dikelola agar bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai penyakit itu menurunkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi kalau kita dapat penyakit, kita diuji oleh Allah dengan suatu penyakit. Nah, kita kelola penyakit ini supaya bisa meninggikan derajat kita. Yang pertama, kita berharap, kita bersandar kepada Allah. Adabnya deh. Jadi kita berharap kesembuhan kepada Allah. Dan kemudian kita berubat karena menjunjung perintah Rasulullah. Kita berubat dengan obat yang sesuai dengan syariat. Nah, supaya kita bisa sabar, kita mesti meyakini bahwa setiap kali Allah menurunkan penyakit itu pasti ada hikmahnya. Bisa hikmahnya kita ketahui, bisa juga hikmahnya kada kita ketahui. Di antara hikmah yang kita ketahui, melalui penyakit itu Allah mengingatkan kepada kita betapa besarnya, betapa mahalnya nikmat sihat dan afiat itu. Kemudian di antara hikmah, Allah menguji kita dengan penyakit untuk membersihkan hati kita yang kotor dengan dosa. Dan bisa juga Allah menguji kita dengan penyakit untuk meninggikan derajat kita. Penyakit yang ada pada diri kita itu mesti dikelola agar bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai menurunkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika penyakit datang, sering-sering berdoa, ya Syafi, wahai yang maha penyembuh, ishfini, sembuhkan ulun. Dan kita ambil hikmahnya. Tertinggal kitanya. Dan kita ambil hikmahnya agar kita bisa sabar dengan penyakit itu. Nah, kalau kita kada ingat bahwa setiap kali Allah menurunkan penyakit ada hikmahnya, kada bisa sabar kita. Nah, kalau kita ingat Allah menurunkan penyakit itu ada hikmahnya, maka kita bisa sabar dengan penyakit yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kemudian selanjutnya min asma'illah al-husna al-jamil ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa ayazika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa za'inin wa jabagin wa min syarri kulli syar'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah وعاجنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارزقنا كمال المطابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.